Carvajal dan Militao ikut ke Piala Dunia antar klub, tapi Real Madrid punya? Real Madrid tengah bersiap untuk panggung terakhir musim 2024-2025, Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Turnamen ini akan digelar dalam hitungan hari dan jadi kesempatan bagi Madrid untuk menutup musim dengan catatan manis. Namun, perhatian tak hanya tertuju pada trofi. Ini akan jadi debut resmi Xabi Alonso sebagai pelatih utama Madrid menggantikan Carlo Ancelotti yang pamit setelah musim La Liga berakhir. Di tengah momen transisi ini, kabar baik datang dari lini belakang. Dani Carvajal dan Eder Militao dipastikan ikut rombongan ke AS setelah lama absen akibat cedera serius. Meski dibawa ke turnamen, Carvajal dan Militao tidak akan dimainkan. Madrid tak ingin mengambil risiko terlalu cepat. Keduanya masih dalam tahap akhir pemulihan dan belum cukup bugar untuk kembali ke lapangan. Cedera ACL yang dialami keduanya membuat proses pemulihan berjalan panjang. Mereka memang sudah kembali berlatih secara individu, tapi belum cukup siap untuk kompetisi resmi yang intens. Madrid memilih pendekatan hati-hati. Kedua bek itu akan tetap berlatih bersama tim selama turnamen untuk menjaga ritme dan mulai membangun kembali sentuhan permainan secara bertahap. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Madrid ingin memastikan Carvajal dan Militao benar-benar pulih total dan siap menyambut musim baru di bulan Agustus. Dengan mengikuti latihan penuh di AS, keduanya bisa kembali menyatu dalam sistem permainan Xabi Alonso. Ini juga membantu proses adaptasi fisik dan mental tanpa tekanan kompetisi. Kehadiran bek baru seperti Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen jadi penyangga penting. Lini belakang Madrid tetap kuat meski dua pilar lamanya belum turun bermain. Pendekatan Madrid menunjukkan keputusan yang penuh pertimbangan. Mereka memilih memprioritaskan pemulihan jangka panjang ketimbang mengejar target jangka pendek. Bagi Xabi Alonso, turnamen ini juga jadi peluang untuk mulai menyusun ulang fondasi tim. Dengan banyak wajah baru dan proses adaptasi yang berjalan, tekanan kompetitif tidak perlu dibebankan ke semua pemain. Untuk Carvajal dan Militao, ini adalah langkah awal untuk kembali ke performa terbaik. Tanpa perlu dipaksa turun, mereka bisa perlahan membangun kepercayaan diri, tepat waktu untuk musim yang baru dan penuh ambisi. Destinasi Donnarumma berikutnya. Gianluigi Donnarumma sedang berada di titik persimpangan penting dalam karirnya. Setelah menjuarai Liga Champions bersama PSG, kiper Italia itu mulai melirik tantangan baru di luar Prancis. Real Madrid menjadi salah satu destinasi paling menarik dalam radar masa depannya. Meski masih terikat kontrak hingga 2026, hubungan Donnarumma dengan PSG kini berada di ujung ketidakpastian. Negosiasi perpanjangan kontrak yang sempat berlangsung tak menemui titik temu. Situasi ini membuka pintu bagi klub-klub elit Eropa, termasuk Real Madrid. Salah satu laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Madrid memantau situasi ini secara aktif. Donnarumma dianggap sebagai kandidat ideal untuk menjadi penerus Thibaut Courtois dalam jangka panjang. Negosiasi kontrak baru antara Donnarumma dan PSG sejatinya sudah dimulai sejak tahun lalu. Saat itu, kedua pihak sempat sepakat dalam prinsip soal struktur gaji berbasis performa. Nilai totalnya ditaksir mencapai 10 juta euro per musim. Namun, ketika agen Donnarumma meminta revisi kecil dalam draft yang diajukan PSG, respons yang dinanti tak pernah datang. Diamnya pihak klub membuat situasi semakin rumit, kepercayaan yang sempat tumbuh jadi mulai luntur. PSG akhirnya mengambil sikap tegas. Mereka memberikan dua pilihan. Donnarumma harus menerima tawaran yang ada sekarang atau secara resmi mengajukan keinginan untuk pergi. Opsi yang tak ideal bagi sang pemain. Di Madrid, rencana regenerasi juga sedang digodok serius. Thibaut Courtois memang masih tampil solid, tapi usianya kini menginjak 32 tahun dan baru pulih dari cedera panjang. Klub mulai menyiapkan suksesor yang sepadan. Nama Donnarumma langsung mencuat dalam daftar teratas. Dia masih berusia 26 tahun, tapi telah punya segudang pengalaman, termasuk di pentas tertinggi Eropa. Sosok yang tepat untuk proyek jangka panjang Los Blancos. Yang menarik, Donnarumma juga disebut tak menutup pintu untuk pindah ke Bernabeu. Hasrat mencari tantangan baru tampak sejalan dengan ambisi besar yang diusung Real Madrid musim demi musim.
Namun, jalan Madrid tidak sepenuhnya mulus. Bayern Munchen juga mulai melirik Donnarumma sebagai calon pengganti Manuel Neuer. Meski Neuer masih diandalkan, usia dan kebugaran jadi pertimbangan penting untuk masa depan. Secara profil, Donnarumma sangat cocok dengan gaya Bayer, kiper besar, tangguh, dan berkarakter pemimpin. Raksasa Jerman itu ingin transisi mereka berjalan tanpa kehilangan kualitas di bawah Mistar. Sementara itu, sejumlah klub Premier League mulai bergerak. Dengan kekuatan finansial yang besar dan kebutuhan akan pemain kelas dunia, Inggris bisa jadi opsi yang menggoda bagi Donnarumma. Dengan kontrak yang belum jelas, keinginan pribadi untuk berkembang, dan ketertarikan dari berbagai klub top, masa depan Donnarumma jadi salah satu cerita paling menarik menjelang bursa transfer musim panas. Real Madrid ada di posisi terdepan, tapi belum ada yang pasti. Pilihan ada di tangan sang kiper, bertahan di Paris atau menjajal petualangan baru di Spanyol, Jerman, atau Inggris. Kemanapun dia pergi, klub tersebut akan mendapat penjaga gawang kelas dunia. Jika akhirnya mendarat di Madrid, Donnarumma bisa jadi penerus alami Courtois, menjaga tradisi kiper hebat di Santiago Bernabeu, dan membuka era baru di bawah Mistar Los Blancos. Bukannya sedih, begini perasaan Kylian Mbappe setelah PSG malah juara Liga Champions usai kepergiannya. Kylian Mbappe menyatakan dirinya tidak merasa kecewa melihat PSG akhirnya menjuarai Liga Champions kurang dari setahun setelah ia hengkang ke Real Madrid. Sang mega bintang Prancis itu justru mengaku bahagia atas kesuksesan mantan klubnya, meski ia sendiri tak pernah merasakan gelar bergengsi tersebut selama 7 musim membela PSG. PSG sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor telak 5-0 di partai final Liga Champions 1 Juni lalu, mengukuhkan diri sebagai tim terbaik Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Padahal, Mbappe adalah salah satu ikon PSG sebelum hengkang ke Madrid pada Juli 2024 dengan status free transfer. Dalam konferensi pers jelang laga perebutan tempat ketiga UEFA Nations League antara Prancis versus Jerman, Sabtu 7/6/2024, Mbappe dengan legawa mengakui bahwa ia telah mencapai akhir perjalanannya di PSG. Saya tidak pergi terlalu cepat, kisah saya dengan PSG sudah selesai, saya tidak pahit karena saya sudah sampai di ujung jalan, ujar Kapten Timnas Prancis itu. Dia menambahkan, saya sudah mencoba segalanya, tapi ini takdir. Mereka menang tanpa saya, dan itu tidak mempengaruhi saya justru senang, PSG pantas meraihnya. Mbappe adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah PSG dengan 256 gol. Namun, ia gagal membawa klub asal Paris itu juara Liga Champions, termasuk saat kalah dari Bayern Munchen di final 2020. Meski tak lagi berseragam PSG, Mbappe tak segan memuji mantan klubnya. Mereka adalah tim terbaik Eropa saat ini.